Nah, itu tadi Menko Polhukam jelas menyebutkan ini nggak perlu kirim tentara ke sana, penegakan hukum aja. Tapi pertanyaannya nih balik lagi nih pernyataan Menko Polhukam, Benny Wenda ini kan stateless. Prof. Hik, saya pengen tanya nih, kalau secara hukum internasional, bagaimana treatment untuk menghadapi orang-orang yang seperti ini? Sudah tepat nggak respon pemerintah kita dengan penegakan hukum? Ya, gini, kalau bicara penegakan hukum karena Benny Wenda tidak ada di Indonesia, tentu tidak bisa hukum Indonesia berlaku. Tidak mungkin otoritas seperti kepolisian kita melakukan penangkapan. Yang kita tahu dan sepanjang pengetahuan saya, Benny Wenda ada di Inggris. Ya. Tentu pertanyaannya adalah apakah kita akan berkomunikasi dengan pemerintah Inggris. Lalu pemerintah Inggris melakukan tindakan sebenarnya karena tadi saya dengar bahwa Benny Wenda itu terkena hukuman di Indonesia dan harus menjalankan hukuman, kita bisa minta sebenarnya untuk diekstradisi ke Indonesia dan kemudian dijalankan. Tetapi negara-negara seperti Inggris mungkin atau negara-negara di Eropa akan menganggap bahwa sebenarnya permintaan itu tidak tepat karena jangan-jangan ini berkaitan dengan tindakan-tindakan politik yang dilakukan oleh Benny Wenda. Jadi menurut saya seperti tadi Pak Mahfud katakan tidak perlu ditanggapi secara serius. Satu. Dan yang kedua perlu kemudian diwaspadai apakah pernyataan yang dilakukan oleh Benny Wenda ini akan berdampak di Papua. Nah, kalau misalnya itu berdampak, dampaknya itu seperti apa dan penegakan hukum boleh bisa dilakukan. Nah, tadi Pak Mahfud juga mengatakan akan ada penegakan hukum untuk pengikut-pengikutnya. Nah, satu lagi nih saya mau ke Bung Haris dulu sebelum ke Prof. Hik lagi. Bung Haris tadi dikatakan kan ini harus ada pengikutnya kalau negara, tapi itu bisa nggak dibilang mewakili suaranya warga Papua di sana? Ketidakpuasan. Begini, kalau apa yang dilakukan oleh Benny Wenda deklarasi, kalau saya mau bilangnya ini bagian dari respon atau ekspresi atas sejumlah hal yang beririsan dan menumpuk. Soal treatment Jakarta terhadap Papua, soal pelanggaran HAM, soal bagaimana kekayaan di Papua itu dikeruk, ya. Lalu ada diskriminasi, itu berbagai hal yang menumpuk itu visualnya macam-macam. Gitu. Ada Benny Wenda, ada Forkorus. Waktu Forkorus ditangkap juga saya investigasi ke sana 4 tahun lalu kalau nggak salah 5 tahun lalu. Ada ekspresi anak-anak muda. Kemarin pas saya di Jayapura pas tanggal 1 atau tanggal 30 banyak sweeping. Tiba-tiba nggak ada pengibaran bendera, nggak ada, tetapi banyak muncul di sosmed. Jadi kalau Pak Mahfud bilang bahwa Benny Wenda ini deklarasinya cuma di Twitter, ya. By the way di Indonesia banyak orang dipidana gara-gara bikin pernyataan di Twitter. Ahok juga masuk penjara gara-gara Twitter, Ahmad Dhani juga masuk penjara gara-gara di Twitter. Ahok bukan di Twitter, Ahok di YouTube ya. Tapi sosmed nggak bisa dianggap remeh. Yang saya lebih tertarik adalah mau melihat visual-visual dari Benny Wenda yang tadi Anggi bilang tiap tahun. Ada yang saya melihatnya sudah tiap hari, tetapi ini bukan soal merdeka atau tidak merdeka, tetapi itu adalah memori pasionis. Bagaimana sebuah penderitaan, dia hidup berdekade, dia meluas, dia masuk ke relung-relung kampung. Saya kemarin kebetulan baru pulang dari Intan Jaya, nerusin tim masyarakat sipil yang investigasi pendeta Jeremia. Penembakan pendeta ya. Ke Intan Jaya bawa bantuan, Bang Yoris ya. Di Intan Jaya itu ada 8 distrik atau 8 kecamatan, 4-nya udah kosong. Apa ini kabupaten. Kabupaten setengahnya kosong. Ya kan? Di sekitar Sugapa itu, ibu kotanya itu lebih banyak brimob, tentara, polisi, tentara, kodim, apa semua segala macam. Ya, potret apa yang Anda lihat di sana berarti Bang Haris? Ya ini apa namanya ya, kayak dilihat lagi dari angka kekerasan. Pendeta dibunuh, katakis dibunuh. Katakis itu kayak pendeta muda di Warkat gereja. Ya saya mungkin salah menerjemahkan, tapi itu pewarta dari gereja. Dibunuh, anak-anak muda dibunuh, ditembak, gitu. Nah, jadi menurut saya nggak ada respeknya orang Jakarta, kebijakan Jakarta terhadap Papua, gitu. Ada periode yang besar, ada masa otsus, ada masa sebelum otsus, tidak pernah ada pertanggungjawaban terhadap pelanggaran HAM di sana, kerusakan lingkungan juga makin lama makin parah, orang asli Papua menurun. Ini Cipta Kerja kan bakal bawa investor,
nanti meningkat, ya kan? Tetapi orang asli Papuanya menurun. Ya meskipun satu ada di sini, nanti dua ada tiga gitu, tapi di sana yang dibunuh banyak, nggak ada pertanggungjawaban. Itu pemerintah kita menanggapi ini harus ini nih. Harusnya memang ada perwakilan pemerintah, tapi kami sudah mencoba menghadirkan, tapi tidak ada yang bisa hadir gitu ya. Mungkin Bung Yoris bisa juga mewakili. Kondisinya seperti itu di lapangan. Saya begini, saya bilang, kalau ini hari kita ribut karena Benny Wenda deklarasikan diri, saya tadi sudah sampaikan. Dengan WNI ini sudah 4 orang, sejak 71 kan, setrum korem berkembang terus. Akhirnya solusi yang dipakai sebagai dasar penyelesaian Papua secara komprehensif, yaitu 2001 dengan Otsus itu. Ya. Ini kan seperti tadi harus ada akumulasi kan, kekecewaan yang berkepanjangan, kemudian ada suasana extraordinary yang kita kenal dengan reformasi pada saat itu kan. Lahirlah kami datang ini ya, 100 orang datang berbicara, dibentuklah. Kemudian semua yang disepakati, yang dijadikan undang-undang pada zaman Ibu Mega itu diketok. Kemudian Ibu Mega berganti kepada SBY, ada pemikiran bahwa ini undang-undang lebih cenderung mengikuti dekolonisasi dari PBB. Sementara Papua itu kan tidak masuk dalam daftar 24 daerah yang akan dimerdekakan di dekolonisasi itu. Ini persoalan. Jadi perdebatan panjang di situ, tetapi ini sudah disahkan. Akhirnya waktu itu SBY meminta kepada LIPI untuk melakukan kajian ke sana, keluarnya roadmap itu. Nah, setelah keluar roadmap, saya karena waktu itu sudah masuk di DPR, kami berproses di situ mempersoalkan ini, karena waktu itu terus 2008 di judicial review. Di judicial review di MK tentang semangat inti daripada Otsus itu. Pertama yang dihilangkan itu satu, KKR itu hilang. Kemudian kedua, pengadilan HAM di tanah Papua hilang. Ketiga, pemilihan itu hilang. Kemudian partai lokal itu hilang. Dan yang kelima adalah referendum, karena kalau mengacu kepada dekolonisasi, maka setiap dana Otsus itu selesai, maka harus dilakukan referendum seperti sekarang yang diterapkan oleh negara. Yang paling penting lagi kita, jadi yang saya mau bilang, kenapa sekarang orang ribut tentang Otsus, dana Otsus dan segala macam? Karena semangat itu sudah hilang. Otsus itu kenapa harus dipisahkan dengan APBD? Dana itu hanya 2, mengafirmasi dan memproteksi orang asli Papua, titik. Tidak boleh disatukan dengan itu yang kita dulu perbincangkan selama waktu proses itu. Dan kami sudah sampaikan waktu itu bersama-sama dengan tim dari LIPI dan tokoh-tokoh masyarakat. Kalau ini dipaksakan, kita akan menuai badai pada akhir daripada Otsus dan sekarang terjadi kan. Penolakan dan lain sebagainya. Jadi kalau saya, Anggi begini, kita nggak usah ribut ke sana. Tapi lebih bagus kita fokus dengan berakhirnya dana Otsus ini tahun depan ini. Sekarang pemerintah sudah masukkan itu dan sudah disetujui oleh DPR sebagai prolegnas. Tapi faktanya, bagaimana kita, apa itu dia bisa mensikapi ini untuk menyelesaikan Papua secara komprehensif di era 5 tahun Jokowi ini. Tapi fakta yang menarik yang temuan dari Bang Haris tadi di lapangan bahwa masih banyak itu penindasan, kalau itu kekerasan. Saya bilang, nanti kita lanjutkan. Saya rasa sendiri karena saya baru pulang dari Papua juga. Usai jeda kita lanjutkan. Dua sisi kembali sesaat lagi.